Mengislamkan orang kafir itu ternyata jauh lebih mudah daripada mengislamkan orang Islam. Ini pengalaman saya, Pak, ya. Mengislamkan orang Islam itu seperti membangunkan orang yang pura-pura tidur. Tapi kalau mengislamkan orang kafir seperti membangunkan orang tidur, kita kagetin loncat dia, Pak. Subhanallah. Subhanallah. Ya. Nah, maka jangan sampai lepas hadirin mulia. Jumpa siapa saja, di mana saja, kapan saja, katakan kepada mereka la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi dalam Rasulullah tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Tidak ada kehidupan. Hidup itu semua tiku-tiku, di rumah itu semua sementara. Ada pemain di rumah tangga kita, itu tempat kerja. Sungai mulai tempat tinggal kita, nanti akan tempat yang akan kita tinggalkan. Jadi Bapak juga jangan sedih. Banyak orang masuk surga nanti sebab amal ibadahnya juga ada. Tapi kendaraan tercepat menuju Allah adalah kendaraan nabi-nabi. Apa? Dakwah. Dakwah ini adalah kendaraan tercepat menuju Allah. Karena dulu kendaraan ini dipakai oleh para nabi dan Rasulullah SAW. Kendaraan ini digunakan oleh para sahabat menuju Allah. Sayyidina Umar bin Khattab mengislamkan 2 juta orang dengan tangan, 2 juta orang dengan tangannya. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu hari ini masuk Islam, esok hari langsung mengislamkan 9 orang, Pak. Jadi orang yang beruntung itu siapa? Orang yang meninggal dunia, dia ditimbun di tanah, dalam tanah, ternyata hadirin mulia buku catatan amal tidak ditutup. Usianya ditutup, buku catatan amal tetap terbuka, mengalir sampai hari kiamat. Nah, sebab apa? Dakwah. Ngalir terus, Pak. Di balik 1 biji mangga, di dalam 1 biji mangga itu kita nggak pernah tahu tersimpan berjuta-juta mangga. Bapak ngajak 1 orang, Pak, taruhlah 1 orangnya masuk Islam. Tahu-tahu habis kita Islamkan dia, kita meninggal dunia. Tahu-tahu 1 orang yang kita ajak masuk Islam ini, Pak, jadi dai. Dia Islamkan 1000 orang. Pahala 1001 orang mengalir ke buku catatan amal kita. Yang 1000 orang tadi berangkat ke Amerika, ke Eropa, diislamkan lagi ribuan orang di sana. Sampai hari kiamat hadirin mulia mengalir seluruh pahala orang-orang yang mengikuti kita. Asbab 1 orang tadi. Maka saya mengajak di sini hadirin mulia, bekal terbaik kita menghadap Allah Ta'ala adalah bekal dakwah. Dakwah adalah umul fardu, ibu dari segala amalan. Oh, gimana Pak Bang Dery, ini kami di kota wisata ini rata-rata muslim semua, siapa yang mau diislamkan? Maka sekali-sekali juga perlu kita khuruj, Pak. Kita keluar ke Amerika, ke Eropa, ke Rusia, cari duit yang banyak, gunakan seperlunya, sisanya fisabilillah. Masuk ke pedalaman-pedalaman. Saya pernah dakwah di pedalaman Papua, Pak. Kita nggak ngajak-ngajak orang itu yang pengen masuk Islam, lihat baju kita, lihat pakaian kita, dia bertanya, Bapak dari mana? Saya datang bawa jamaah dulu, Pak. Itu orang Papua datang bertanya, Pak. Cuma 1 orang teman saya dibilang, apa Bapak Tuhan? Dipikir Tuhan teman saya, Pak. Karena rambutnya gondrong, hidungnya mancung, dipikir Yesus turun nih. Betul, Pak. Mereka jahil, nggak tahu apa-apa. Ustadz Fadlan satu ketika mengislamkan 3000 orang. Ini umat akhir zaman, Pak. Sama seperti bapak-bapak semua. Ya. Dia dakwah masuk ke Korea. Di Korea di airport naik taksi, Pak. Di supir taksi, Pak, sampai di masjid tempat kita tujuan bersyahadat, Pak. Mengislamkan orang kafir itu ternyata jauh lebih mudah daripada mengislamkan orang Islam, Pak. Ini pengalaman saya, Pak, ya. Mengislamkan orang Islam itu seperti membangunkan orang yang pura-pura tidur. Tapi kalau mengislamkan orang kafir seperti membangunkan orang tidur, kita kagetin loncat dia, Pak. Subhanallah. Subhanallah. Ya.
Nah, maka jangan sampai lepas hadirin mulia. Jumpa siapa saja, di mana saja, kapan saja, katakan kepada mereka la ilaha illallah. Itu dakwah, Pak. Dakwah bukan bicara hukum hakam, Pak. Mohon maaf, Pak, banyak orang salah paham hari ini, Pak. Apa yang dia dengar di majelis ta'lim, ini majelis ta'lim, Pak. Ini bukan dakwah ya. Ini majelis ta'lim, majelis ilmu. Nah, ini ta'lim wa ta'alum, belajar dan mengajar. Ini orang-orang ahli surga semua, insya Allah, orang-orang soleh semua. Jadi gak ada dakwah di sini, Pak. Kita udah di dalam masjid. Dakwah itu di luar masjid. Ngajak orang dari diskotik ke dalam masjid itu dakwah. Ngajak orang kafir masuk Islam itu dakwah. Ngajak orang di tempat maksiat ke dalam ketaatan itu dakwah. Ngajak orang-orang bid'ah kepada sunnah itu dakwah. Bagaimana cara dakwah? Nah, kita harus belajar, Pak. Nabi SAW berdakwah dengan sederhana saja. Datang kepada sahabat-sahabat, waktu itu belum Islam, ketuk rumah mereka. Nabi katakan apa? Ya ayuhan nas, wahai sahabatku, qulu la ilaha illallah. Itu beliau. Ucapkanlah oleh kalian la ilaha illallah. Itu. Nabi tak bicara hukum hakam, Pak. Di Makkah 13 tahun Nabi berdakwah, Nabi tak bicara haramnya khamar, Pak. Coba bayangkan, Pak. Karena Nabi fatanah, Nabi cerdas, Nabi tahu menceritakan haramnya khamar kepada orang yang sedang mabuk itu kebodohan, itu sia-sia. Itu khamar haram di Madinah. Open the door, don't break the door. Buka pintu, jangan didobrak. Dakwah itu seperti seekor induk ayam yang mengerami telurnya, Pak. Pelan-pelan, hati-hati. Diangat-angatin itu telur 21 hari menetas dari dalam. Pecahnya dari dalam, Pak, bukan dari luar. Kalau telur ayam dipecah dari luar nggak jadi anak ayam, jadi telur dadar dia. Ya, Pak ya. Ya, dakwah ini nggak boleh keras-keras, nggak boleh maksa-maksa. Ini yang saya sesalkan kadang-kadang, Pak. Orang baru ngaji nih, datang ke pengamen, Pak. Datang ke pengamen, terus dibilang pengamen, hei sini kamu dulu. Apa Ustad? Haram ini kita. Terus pengamen, Pak, mikir kan, dia sholat aja belum pernah masuk masjid, tiba-tiba kasih tahu gitar ini haram, dia hidup dari sana. Itu seperti menceritakan nikmatnya pernikahan kepada anak TK, Pak. Bapak ya, itu yang dia sampaikan betul, Pak. Haram untuk siapa? Ini orang-orang soleh ini. Antum jangan main-main gitar. Orang-orang menghafal Quran nanti hilang hafalan antum, berdosa antum. Orang yang di luar masjid kita bicara kebesaran Allah dulu. Kalaupun dia bertanya, ajak sholat. Inna salata tanha anil fasya wal munkar. Kalau dia udah sholat, nanti insya Allah hilang itu semua maksiatnya dia. Paham nggak, Pak? Jadi jangan gampang-gampang, Pak, memfatwa-fatwa di dalam majelis dakwah. Nanti bisa-bisa orang Islam, dia Islam tapi memang fasik, dia belum beramal. Tapi gara-gara kita datang keras-keras kepada dia, memvonis dia kafir, memvonis dia bid'ah, memvonis dia macam-macam, hadirin mulia, haram, akhirnya dia pindah agama, Pak. Nanti lihat, Pak, di akhirat Allah akan perlihatkan siapa yang dapat hidayah gara-gara kita, siapa yang murtad gara-gara kita. Gak main-main, Pak. Maka ini kerja hati, harus hati-hati, Pak. Ini bekal akhirat kita sebelum ditimbun, Pak. Kita masuk tanah, ini mengalir terus nih, orang dakwah terus, orang bangun masjid, mengalir terus. Ya, saya pernah ditanya itu, Pak, sama anak-anak Ben, gimana hukumnya nih, Pak? Saya bilang, ente sholat dulu deh. Nanti udah sholat di masjid 5 waktu berjamaah ya, nggak boleh tinggal nih takbiratul ula bersama imam. Kalau ente udah pernah 40 hari kayak gitu, nanti kita bicara bab musik. Paham? Jadi dalam Islam nih kita harus belajar usul fikih juga, Pak. Hukum hakam nih ada. Setiap perintah ada waktunya, setiap waktu ada perintahnya. Jangan main hantam-hantam aja. Kadang-kadang kita malu, Pak, sama orang-orang non muslim, Pak. Ini bab kecil ini aja masih berantem di sosial media, Pak. Ribut, kalian belum selesai masalah musik, belum selesai masalah riba, Pak. Hati-hati, Pak, berfatwa hati-hati. Kita lihat orang seperti itu sibuk membangun di dunia, lupa pembangunan di akhirat. Wallahi, kata Rasulullah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Dunia ini tipu-tipu semua, panggung sandiwara saja. Di sandiwara itu orang kaya di dalam sandiwara, Pak, selesai sinetron, Pak, belum tentu orang kaya, Pak. Saya pernah datang ke lokasi syuting, Pak. Kaya di dalam sinetron, jadi raja dia dalam sinetron dan film. Pulang-pulang, Pak, pesan Grab nih, nggak ada duit, mobil aja nggak ada. Baru mau pulang, kata bosnya, sutradara,
Kau beli nasi padang dulu sebentar. Hah? Tadi di sinetron dia orang kaya Pak, tapi di kehidupan aslinya dia nggak punya apa-apa. Ada orang dalam sinetron miskin, pengemis dia dengan percobaan camping bajunya, pulang-pulang naik Ferrari Pak. Ternyata di kehidupan realnya, aslinya, di mana? Dia orang kaya. Kehidupan yang sesungguhnya bukan di dunia tapi di akhirat. Dunia semua bayang-bayang akhirat. Paham ya? Dunia bukan tempat tinggal tapi dunia tempat meninggal. Dunia bukan tempat tinggal kita tapi dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Sekarang kita di atas tanah, tak lama lagi tanah di atas kita. Sekarang dunia nyata, akhirat cerita. Setelah mati akhirat nyata, dunia tinggal cerita. Makanya kalau mau bertaubat sekarang, jangan tunggu nanti keburu mati. Jangan tunggu kapan-kapan nanti keburu dikafani.